Duduk. Sana lagi. Ya. Ya, duduk. Sana lagi. Ya. Mas Haji sering ke Jakarta nih. Ya. Ini Berapa sih Mbak? Kangen aja, kangen wajahnya. Sehat, yang penting. Sekitar 300 juta Ya. pagi. Ya. 7 artis ibu kota besok nyanyi di Hotel Putih. Dia yang bayar 300 juta. Itunya apa? Biar itunya bayar artis apa namanya tuh? Ya biar nyanyi apa namanya tuh? Ya. Hah? Assalamualaikum. Fee-nya 300 juta. Padahal yang punya ide Assalamualaikum Mbak Haji, Ya. Assalamualaikum dan semua kru RDAY. Alhamdulillah Prapti bisa sampai sini lagi Pak Haji. Ya, Ini- hajatnya apa? Ini sebidang tanahnya Bu Titi Pak Haji. Ya. Ini Bu Titi yang mau melanjutkan sebidang tanahnya Bu Titi yang kemarin atas izin Allah dan campur tangan Allah, Prapti disuruh bantu Pak Haji untuk menjualkan tanahnya Bu Titi. Ya. Datangkan pembeli Pak Haji. Ya. Ilmunya ini Prapti kok agak error apa gimana ini Pak Haji? Karena berharap, bisa nggak berharap? Saya enggak berharap Pak Haji. Berharap. Berharapnya sampai RDAY. Berharapnya jualnya wasilanya harus lewat saya. Pasti lewat saya, nggak boleh. Bu, tadi saya tanya, kenapa kamu bisa jual rumah kamu senilai 80 miliar di Jakarta Selatan? Nggak taunya diajak ngomong rumahnya. Tadi siapa ya ajarin cara diajak ngomong gimana rumahnya si tadi? Ya. Diajak ngomongnya. Ya diajak ngobrol rumahnya, diajak ngobrol rumah kamu pindah ke pemilikan ya, kamu ikut orang lain ya yang mau beli itu, kamu mau ya pindah dari saya, kamu akan dirawat, diopeni, dibagusi oleh beliaunya. Kamu mau ya, jangan menghalang-halangi. Diajak ngomong. Diajak ngobrol. Mobil begitu. juga gitu. Ya, Ya. mobil yang cerai sama istrinya yang anaknya 4. Iya. Ingat gak? Enggak. Coba diajarin. Ya. Diajak ngobrol. Mobil itu yang jual rumah, jual mobil, properti, jual mobilnya di Rumahnya nggak laku-laku, Laku-laku. propertinya Ya. ada 100 kak pintu. Diajak ngobrol, Diajak ngobrol. rumahnya. Terus Diajak mobil ngobrol. juga diajak ngobrol. Coba Ya. ajarin. mobil, kamu pindah pemilik ya, kamu ganti yang ngerawat kamu ya, itu orangnya baik, nanti kamu akan dirawat lebih baik lagi. Saya serahkan kamu ke pemilik, peminat kamu yang baru, kamu harus mau ya, kamu pindah ke pemilikan ya, sambil diusap-usap pakai Celana dalam. dalamnya dia diusap-usap, dicuci, nyucinya pakai itu. Yang jelas ini diajak ngobrol, apa sajanya diajak, tanahnya juga begitu. Agar dia mau melepaskan diri dari kita. Iya, kadang kan dia masih karena nyaman dengan kita harus melepaskan dia, nyapeh dia dengan rayuan yang halus seperti itu, tidak boleh kita paksa-paksa. Apalagi ibu cuman jualnya asetnya 1, ini 100 properti. 100 properti. Datang kemari dia. Dua tempat. Ya apalagi ibu cuman dua tempat, dia 100. Saya ajak ngomong Pak Haji satu-satu, 100 pintu. Satu-satu ya. Iya, dan laku 100-100-nya. Sekarang dia orang terkaya di Indonesia. Karena satu rumah 80 miliar. Satu rumah 80 miliar. Di Jakarta Selatan.
Nah ibu tinggal ajak ngomong aja, ibu sambil duduk ngomong. Ya kayak ibu mau ngomong sama anak, nak kamu tak jodohin ya sama ini ya nak. Apa ibu ujuk-ujuk langsung anak itu suruh kawin sama si A? Nggak mau. Walaupun ibu yang brojolin, diajak ngomong. Nak, kamu mama jodohin nama ini ya nak. Orangnya begini-begini, anaknya nama ini gitu. Nah, ilmu itu dia lihat di YouTube-nya RDAY. Dia tuh terkabul dulu baru datang privat 10 juta, betul? Ya. Bukannya datang dulu belajar kan? Enggak kan? Syukur. Bersyukur. Saya datang ke sini ucap syukur. Bisa jual mobil dan bisa jual properti 100 pintu. Dah itu. Nah ibu tinggal nyama. Ngajak ngobrol. Nanti wasilanya yang laku itu pembelinya lewat Bu Prati. Benar. Tapi ibu sebagai pemiliknya harus ajak ngobrol. Kamu pindah kepemilikan ya. Jangan ikut saya lagi. Ibaratnya kalau ibu punya anak, disapi pentilnya ibu kasih brotowali. Apa anak-anak langsung dibetot? Jangan nggak boleh nyusu. Nangis. Marah dikeprukin kita. Nggak mau, nggak mau. Mau nenen. Kok tahu Pak Haji? Karena saya nggak bisa disapi bu. Sama siapa aja saya nenen bu. Nah makanya kan 100 orang itu 2 orang ini Pak Haji, makanya kan Bu Titi ayo ke Pak Haji lagi. Iya, Yang privat salah lagi. gimana? Ya kan? Kayak tadi nih bu. Dia privat yang ke-8 ya. Yang orang Lampung yang pertama tadi nggak mau live ya. Dia yang ke-8. Tadi barusan si Cina usianya 69 tahun. 12 kali. Udah 12 kali. Apa yang dia Pak Haji, saya udah privat 12 kali. Kok jadi saya dipecat sama bos saya? Saya bilang, pasti ketemu bos yang lebih baik lagi. Pasti ketemu bos yang lebih royal lagi. Pasti ketemu bos yang lebih apa gitu. Lebih. Baru dia ngomong tadi ya. Iya. Pak Haji, bos saya jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Yang mecat saya. Saya tanda terima kasih. Pak Haji saya bawain apa nih? Saya juga nggak tahu. Alhamdulillah. Saya dibawain risol Swiss. Swiss. Harganya 14.000 satu. Adanya di Swiss di Glodok. Sama dibawain apa nih? Tempat apa gitu. Sama roti sama dia. Ini kenapa kamu baik sama saya? Alhamdulillah saya ketemu bosnya, bener kata Pak Haji. Kalau saya nggak dipecat, saya nggak akan cari si A, si B, si C. Akhirnya ketemulah si D, itu bos saya. Jadi kalau nggak dipecat dia nggak akan cari. Ya kerja aja sama dia tuh, udah 30 tahun. Tapi setelah saya privat Pak Haji 12 kali, kenapa saya jadi dipecat? Kalau dipikir kan dia protes dong. 10 juta kali 12 berapa? 120. Tapi memang jalan ceritanya begitu. Jadi ibu hari ini privat yang sekarang ibu paksa gimana caranya ibu ajak ngobrol itu rumah, tanah. Ibu Langsung duduk. dua tempat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan udah dipraktekin sama tamunya RDAY. Gimana ngajak ngobrolnya? Ulangi lagi. Anggap aja nih ibunya lagi nggak fokus. Iya. Lagi fokus. Kalau tanah kosong atau tanah, berarti kalau rumah ya rumah kamu pindah kepemilikan ya, kamu akan dirawat yang lebih baik oleh yang mau merawat kamu sekarang ini. Kamu harus rela untuk pisah dengan saya. Saya serahkan kamu ke pemilik baru ya. Kamu akan senang, kamu akan lebih senang. Kalau tanah juga begitu, tanah sebut namanya. Mobil sebut mobil. Jadi kita sawah sebut sawah. Sawah ini kamu selama ini kurang terurus oleh saya. Kamu pindah kepemilikan saja ya. Kamu biar lebih terawat, lebih terurus oleh pemilik yang baru.
oleh pengelola yang baru, kamu akan diurusi, kamu akan lebih baik lagi. Itu selalu ucapkan begitu untuk ini melepaskan kemelekatan harta itu, kemelekatan rumah itu dengan kita. Nah, salah satunya contoh Padi mencontohkan tadi pakai Brotowali. Brotowali. Lah kita pakainya cawik-cawiknya itu. Cawik-cawiknya. Nah, kita kepretin, kita ucap sambil kepretin. Itu. Nah, kali ini berarti juga sama, tempelkan ke sini. Ada gak sih anak kecil yang tahu-tahu dipedot nggak boleh nyusu? Nggak ada. Dibohongin dulu. Kasih minyak kayu putih pentilnya. Kasih gincu. Kalau Haji Marco dulu, ya Haji Marco pakai gincu dia, sehingga dia belepetan. Kasih Brotowali. Besok ulangi lagi. Pahit. Ayo mau nenen? Enggak, pahit. Udah. Ya udah. Akhirnya disapi. Kasih bapaknya deh. Kasih Pak Haji. Pak Haji dah. Pokoknya maunya saya ibu sapih dulu kepemilikan. Kenapa? Karena itu tanah udah betah banget sama ibu. Gimana mau medotnya? Ya mesti diajak ngomong lah. Ini namanya ilmu kearifan lokal ya. Karena waktu itu kan Pak Haji nggak boleh dijual itu kan. Nah terus saya kesini lagi itu kan Pak Haji. Ini karena Bapak minta biar ada pegangan untuk perputaran di percetakan, dijual Pak Haji. Nah, ya udah laksanain. Biasanya kan saya kencingin 3 kali udah laku. Iya. Ini kenapa? Diajak ngomong. Karena kan anak beda-beda. Ada yang anaknya delidik, yang anaknya loncat-loncatan, yang anaknya pendiam kan beda. Tanah juga gitu. Ada yang harus disapi, ada yang memang cuma dikencingin doang bisa, ada yang cuma diajak ngobrol bisa, ada yang beda-beda. Nah, makanya saya yuk paksain lagi privat sama Pak Haji. Iya. Bismillah pasti minggu ini laku. Pasti Bu. Karena saya lihat tamu saya berapa unit bos? 100. Bukan 1. Manjur. Jur. Apalagi ibu sambil ngomongnya pelan-pelan. Nggak boleh sambil kelihatan dia berharap ya. Sambil nyantai aja. Pasti. Jangan ibu bilang, saya udah sedekah, saya udah privat. Jangan, itu biarin aja. Karena kan si yang Cina ini yang Buddha, agamanya Buddha. Ini sekarang lagi latihan tahajud. Kemarin pakai mukena nggak bisa, yang pakai anak yatim, akhirnya pakainya kayak pocong. Aduh, saya bilang Ci, nggak begitu pakai mukena, itu namanya pocong, memang itu. Jadi gimana ya, itu anak-anak suruh makein nih, anak-anak makein. Lagi latihan tahajud, agamanya Buddha, umurnya 69 tahun. Nah, ibu harus bisa. Dan dia masih gadis loh Ori. Makanya tadi bilang Pak Haji, saya mau naik ke pelaminan. Saya bilang alhamdulillah. Lakinya usia berapa? 99 tahun. Dapat bonus. Warisannya banyak. Warisannya banyak banget. 99 tahun. Ini duda 99 tahun. Kalau nikah sama Enci ini suami yang pertama. Tapi buat duda ini, Enci ini istri yang ke 90 tahun. 90 biji. 90. Banget. Terus apa lagi? Itu adik saya. Ya, kenapa adiknya? Nggak bisa Adiknya kenapa? Nggak kerja Pak Haji. kerjanya. Mana mic-nya? Ini. Ngomong pakai mic-nya. Gimana? Ya kalau usaha itu sering ini apa? Orang yang usahanya gagal. Orang yang motornya nyicil. Orang yang mobilnya nyicil, rumahnya nyicil.
Bahkan pasangan hidupnya nyicil, pengganggunya cuma satu. Di badannya ada setannya. Nah lo keluarin dulu setannya di badan lo. Ada ya Pak? Ada. Gitu. Jadi Kadang dikeluarin dulu. kalau usaha itu Hah? selalu dimanfaatkan orang, ditipu gitu. Ya iyalah. Makanya dikeluarin dulu jinnya. Hodamnya dikeluarin dulu. Lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya diminum selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatal udah keluar. Banyak di Indonesia motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan, pasangan hidup cicilan. Boleh rumahnya di klaster tapi nyicil. Tuh di Indonesia kebanyakan gitu. Nah keluarin dulu deh jinnya. Nah lu juga begitu. Ada lagi? Nanti caranya. Lo remes alat kelamin lo, lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya lo minum selama 9 hari. Setiap hari. Cebok alat kelamin lo, air cebokannya disiram. Diminum. Selama 9 hari. Itu mulai Kalau alat kelamin lo gatal berarti udah keluar tuh jinnya, hodamnya di badan lo. Sampai alat kelamin lo gatal. Kalau belum gatal ulang lagi 9 hari yang kedua. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Kalau gak begini, sampai kapanpun ya lo begini, sampai mati ya begini. Daripada lo datang ke orang pintar, dikasih air cebokan orang pintar, milih mana air cebokan lo sendiri apa air cebokan orang pintar? Pilih minyak sendiri ya. Ya wes, waras lo. itu belum mandi malam belum Pak? Oh nggak usah Bu, tinggal dicebokin aja. Kalau dia udah keluar jinnya udahlah mulus lah. Mulus bos. Udah lama sih Pak Haji. Hah? Diajak ke sini tapi nggak pernah mau. Belum mau? Iya, terus Hah? Sudah tidak bisa kerja, tidak punya penghasilan baru mau Udah sering diajak kan belum apa ya? terbuka. Pengen lah. Baru sekarang ini udah. Bos, nanti kalau jin lo udah keluar dari badan lo, jinnya udah keluar, hodamnya udah keluar, lo nggak usah kerja, duit datang sendiri. Gue duduk, nih makanan datang sendiri. Nih gue duduk, makanan datang sendiri. Nih gue duduk, nggak beli boro-boro. Kalau beli di Swiss berapa bos? Jauh di Glodok ayam muruk Swiss di Glodok ayam muruk jauh. Udah harganya 14.000. Ini gue dibawain 25 biji makanan ke favorit gue. Risoles Swiss. Nggak beli. Gue dari tadi mau makan mie ayam. Kita habis ini makan mie ayam. Datang sendiri mie ayam. Betul? Tuh mie ayam. Jadi maunya gue ntar begitu. Lo nggak usah kerja tapi datang sendiri rezekinya. Iya dong, sampai kontol gatal dulu. Kalau udah gatal nggak keluar. Bisa? Itu malam pagi atau Bebas, siang boleh, sore boleh, malam boleh, pagi boleh. Hah? Sehari, setiap hari 1 teko. Diminum 1 teko 1 hari. Tekonya mana contohnya? Nah tuh kayak segitu tuh sehari. Hah? Ya sehabisnya aja, pokoknya seteko aja. harus habis. Harus habis, paksain. Paksain. ini kan sama juga sama Boleh. Kan kita minum sehari 4 liter. Itu cuma berapa liter? Kayaknya Bu Prapti 8 liter deh. Iya, sekarang gemuk banget nih. Jadi lutut saya kok kambuh ya Pak Haji. Gampang Bu. Orang yang lututnya kambuh, penyebabnya cuma satu. Keinginannya lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Jadi Bu keinginannya lebih banyak. Pengen ini. Nah ini dikurangin dulu nantinya sembuh. Alhamdulillah itu. Keinginan. Keinginannya itu nggak ada Pak Haji. Cuma besok. Keinginan umrah. nambah anak. Enggak. Pak Haji, nanti nggak bisa ke sini kalau nambah anak. Jangan, udah. Ya, jangan ya. Anaknya udah berhasil semua. Ah, iya. Tinggal kita ibadah, ya Boleh. kan? Kata Pak Haji gitu. Iya. Punya suami tapi rajin ibadah. Iya. Ini seperti dulu kayak ininya mau lepas gitu loh Pak Haji. Ya gampang Bu, nanti dicentongin sembuh kok. Obatnya cuma pakai centong, itu namanya gejala pengapuran. Kalau di kedokteran namanya gejala pengapuran.
Obatnya cuma satu, pakai centong. Centongin aja. Ya, centong. Biasa berarti. Iya, Centongin 99. iya 99. Sembuh kok nanti. Bismillah. Itu karena gejala pengapuran. Emang seusia kita begitu tapi nanti sembuh. Ya, masih banyak keinginan saya sudah. Ya. Ada lagi? Bismillah. Itu Pak Haji, nek ngajak ngomong itu sehari sekali apa? Sehari sekali langsung payu. Amin. Nggak usah berkali-kali kesuwen. Saya maunya cepat. Ya. Satset. Sekali aja, manjur kok. langsung kan Cas pelang. kemarin Kak Haji bilang tanahnya dibawa pulang, dikencingin. Tetap Sudah, masih Bil. seperti itu. Masih tetap. Ya, karena kan saya jauh kan Pak Haji. Boleh. Untuk ke Kudus kan. Makanya Boleh. kan, biar enak kita privat aja sama Pak Haji. Kan biasanya kan saya kalau jualin datang sekali, terus saya lihat, saya kencingin. Alhamdulillah udah pada laku semua. Terus Boleh. Titi ini nanya, apa ini Pun? Ayo privat lagi, jangan kenapa. Iya. Nanti saya punya sifat 18 lagi. Iya. Kalau kenapa? Iya. Makanya datang Pengen ke tahu, Pak pengen Haji. cepet jangan. Iya. Dia diajak ngobrol. Iya. Manjur kok. Ada lagi? Gitu. Jadi Sama mohon doa umrah itu. mau kita September umroh semua nih Pak Haji. Berapa orang? Mohon izin, saya alhamdulillah bisa bawa anak-anak yang bantuin masak, Iya. 4 orang. Bu Titi tanggal 5 berangkat, Berdua aja. berdua sama suami. Alhamdulillah saya berlima Pak Haji. Berlima. Ya, bismillah Pak Haji. Nanti bisa gitu. Nah, Sukses, lancar. Terus semua apa? perjalanannya lancar. Pasti nanti sehari sebelum berangkat, ibu pas di bandara wajib sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Seperti biasa. Iya, 10 orang. Iya 10 orang. iya 100.000 satu orang. Wah banyak. Enggak banyak. Tapi ibu nanti di sana dipermudah aja. Oh iya. Di bandara banyak, di kamar mandi. Di bandara pom bensin di bandara Soekarno Hatta banyak. Tempat penerbangan atas pemberangkatan. Tempat pemulangan di bawah ada. Ibu mau yang di mana aja? Saya mau yang di pemberangkatan di atas ada. Tempat pemulangan di bawah ada. Manjur, Bu. Berarti kan sebelum berangkat kan? Ya. Sebelum berangkat kita langsung Sebelum masuk pesawat. Iya, sudah. Kan sebelum masuk pesawat kan ibu di bandara kan bangsa sejam 2 jam. Iya, iya. Nah ibu cari pembersih WC dah. Kasih nih 100 saya selamat ya. Nanti ibu di bandara orang periksa visa, periksa paspor, ibu enggak langsung nyelonong aja seperti ini manjur. Ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Alhamdulillah saya praktekkan Pak Haji. Nah ini Pak Haji, grup saya serahkan ke siapa ini Pak Haji? Bebas yang nulis. yang Nulis. Saya ituin Pak Saiful ya. Boleh. Minta tolong Pak Saiful selama saya ibadah ini. Boleh. Bu, promosi dulu Bu, grup Nyoto Bu. Mana mic-nya? Saya Bu Prapti, bos dari grup Nyoto. Buat Bapak dan Ibu yang mau gabung di grup Nyoto bisa hubungi saya di HP nomor yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prapti dari grup Nyoto. Ya, Bapak Ibu semua yang akan gabung di grup Nyoto, ya kan? Masih ingat kan peraturannya harus maksain sedekah subuh paling sedikit 50.000. Ya, pasti hajat kita Allah kabulkan, Allah wujudkan ya. Untuk saat-saat ini nanti ketika saya berangkat umroh pada tanggal 18 September, saya akan minta tolong untuk grup Nyoto 1, yaitu ini sama-sama kita sama saya Prapti sendiri sama Bu Titi berangkat umroh. Nanti saya akan bikin evaluasi di grup ya Pak Ya. Haji ya, yang di grup Nyoto 1. Kalau di grup Nyoto 2 nanti saya mau minta tolong ke Pak Saiful ya, untuk biasa setiap jam 3 mengeluarkan list yang mau sedekah ya. Ibu bapak semua yang ingin masuk ke grup Nyoto, tolong langsung bilang, Bu, nama saya Arif, saya sanggup sedekah 50.000. Jangan P, ya kan? P apa? Kalau nggak dibalas nanti marah-marah ya. Di sini tolong saya tekankan sekali lagi,
yang mau bergabung untuk sedekah subuh, maksain 50.000, langsung ngomong, Pak, Bu, ini saya Arif, karena saya dibantu sama suami ya, itu jadinya Bapak enak kalau saya ini suami yang bantu ngelis. Seperti kemarin kan, Bu, saya nggak bisa ngelis, saya sedekah 1 bulan sekali, alhamdulillah, gitu enak, langsung bukti transferan dikirim ya. Jangan salah ngirimnya langsung ke nomor rekening Pak Haji Dwi Susanto. Kalau namanya bukan Pak Haji Dwi Susanto, jangan diklik ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau masuk ke grup Nyoto, maksain sedekah paling sedikit 50.000, langsung bisa menghubungi 089 66 99 33 771. Ya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua mau privat ya kan, untuk yang jauh seperti di Hong Kong, di Malaysia dan Taiwan, langsung Ibu Bapak kirim bukti transferan dulu. Bu, ini saya mau privat 10 juta, namun saya video call ya. Kalau dikirim ke informasi tidak dibalas, langsung kirim ke saya. Nanti langsung saya kasihkan ke Pak Haji ya. Nanti langsung direspon sama Pak Haji. Alhamdulillah, semua yang mau privat ketika diinformasi tidak direspon, Pak Haji langsung respon. Siap bos, langsung suruh datang ke RDAY ya. Jadi yang mau privat untuk video call langsung memberi nomor HP. Jadi nanti langsung saya kasihkan Pak Haji yang langsung menghubungi. Yang penting Bapak Ibu semua sedekahnya memaksakan 10 juta. Benar begitu Pak Haji? Betul. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Bapak Ibu jangan takut ya kan. Sekarang Fitri sudah tidak berkeliaran di Semarang ya kan. Alhamdulillah, Bu Yuli dari Semarang sudah sampai RDAY, udah ketemu sama Pak Haji. Korban yang dari Bu Fitri disamperin di rumah, hati-hati. Semua privat langsung datang ke kandang, tidak boleh lewat perantara. Praktif juga nggak mau kalau dikasih uang, apalagi bohongin 15 juta sini Praktif bawain, Praktif daftarin ke Pak Haji. Alhamdulillah, Prapti tidak pernah seperti itu. Seorang yang mau privat, kalau mereka tidak bisa tahu caranya transfer, pasti saya antar ke bank. Ibu, mari kita ke bank, Ibu bisa langsung transfer. Enak kan? Kita juga dapat 1 poin untuk kelak kita dipanggil Allah, kita punya 1 poin. Perbuatan baik kita pasti akan diingat sama orang, ya kan? Juga dicatat sama Allah, ya. Ibu bapak semua hati-hati. Sekarang banyak penipuan ya. Jadi ibu bapak semua, kalau kalian tidak melakukan berbuat kebaikan ya, untuk datang uang, orang bilang gampang ya kan. Kalau tidak mau berbuat, mana ada uang datang ya kan. Kalau berbuatnya seperti Bu Fitri, itu salah. Namanya itu penipuan ya. Jadi Bapak Ibu semua yang mau privat, langsung saja datang ke kandang. Bu, saya punya ya uang tunai. Langsung datang ke kandang, ketemu ruang informasi ya Pak Ji ya. Langsung ketemu informasi ya. Karena sekali lagi yang mau datang ke kandang ya kan, kalau cari travel itu langsung ngubunginya ke Pak Mail sama ke Gigi Travel ya. Ya ke GG Travel. Ibu bisa lihat live-nya RDAY atau TikTok. Itu banyak sekali. GG Travel juga sering di TikTok. Pak Mahil juga sering di TikTok. Kalau Prapti hanya ke RDAY itu tiba-tiba ya Pak Haji, nggak pernah janjian ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang maksain sedekah privat seperti kemarin Ibu Aini ya. Yang dari Jakarta, sedekah makanan favorit ya. Itu hanya saya ini video call ya. Jadi Bapak Ibu dari bandara mau naik apa ya kan, kalau ingin cepat dan aman, biasa aja naik Grab, pesen Grab, udah
tekan rumah doa anak yatim udah nyampe. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah tanya Bu Prapti kesananya nunggu Bu Prapti. Kelamaan Ibu. Hajat Ibu Bapak udah terkabul nanti, ya kan? Nggak, kalau mau sedekah nggak usah nunggu Prapti, langsung datang ke kandang, ya. Nanti langsung dibantu. Begitu masuk ada itu ya, lukisan kambing ya Pak Haji Ya, ya, lukisan di kambing. gapura masuk itu ada lukisan kambing. Kalau ibu bapak mau privat untuk naik angkot ya toh bisa japri, nanti akan saya kasih arahan. Yang bantu Ibu Sari. Ibu Sari dari Pak Marican, Marican spesialis gitu ya. ahli santet dari Pak Marican. Begitu ya Bapak Ibu semua, kalau hajat pengen cepat terkabul, Bapak Ibu harus maksain privat sedekah subuh. Jangan sampai bolong ya. Sedekah potong sapi Jumat barokah dan sedekah Jumat berkah ya. Jadi Ibu Bapak jangan dipikir, apalagi ada pertanyaan, Bu Prapti saya sudah sedekah ya kan? Namun hajat saya belum terkabul. Tidak usah dipikir kalau udah sedekah apakah boleh diminta lagi Bu Prapti. Nah ini pertanyaan konyol. Masa kamu udah mancing, udah dimakan ikan, ikannya lepas lagi kan? Nggak ketangkep. Mau minta ke siapa kalau uangnya udah dikasihkan anak yatim? Nyemplung ke kali kon nglepehno. Ibu Bapak sendiri sekarang dengar kan? Apapun yang kita sedekahkan itu besok buat kita, tabungan kita. Kita tidak tahu hidup mati kita itu sampai kapan, ya kan? Dengan sedekah kita akan dimudahkan sama Allah. Begitu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih kalau Ibu Bapak semua mau bergabung sedekah subuh, maksain. Harus semuanya serba dipaksa Bu. Pasti banyak pertanyaan. Kalau Bu Prapti udah kabul, kenapa masih di RDAY, ya kan? Iya, Haji Marco aja yang lebih terkabul masih di sini, ya kan? Kita semua itu ingin cari keberkahan sampai kita dipanggil sama Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya. Kita banyak sekali Bapak Ibu yang berharap, ya kan? Nanti kalau udah ke RDAY pasti kaya raya. Kalau Prapti tidak cari kaya raya. Di sini adalah cari keberkahan doa anak yatim. Dengan apa? Prapti sering mengucap, ya Allah, sukseskan aku dunia akhirat. Gandeng tanganku sampai Baitullah. Alhamdulillah, dari pelajaran ilmu RDAY Bapak Dwi Susanto, dari tahun 2002 sampai sekarang Prapti sudah 11 kali ke Baitullah. Kalau Bapak Ibu ingin sekali ke Baitullah, ya coba dilaksanakan, coba kita perbaiki semua dari sholat kita, sedekah kita, seperti itu. Jangan, aku udah sedekah nggak terkabul, nggak mau sedekah, ya udah nggak mau sedekah, itu urusan ibu bapak, ya kan? Bukan urusan Prapti. Kalau ibu bapak semua pengen terkabul, ya tetap dipaksain. Sedekahnya, kalau mau didoakan anak yatim, ya itu tadi, ya. Ke Pak Haji Dwi Susanto, ya kan? Nanti langsung diklik nomornya itu di rekening BRI, Mandiri, BNI, BCA. sama BCA. 4 nomor rekening itu dan atas namanya adalah Bapak Haji Dwi Susanto semua. Ya, Ibu Bapak semua sudah paham semua. Alhamdulillah. Nanti pada tanggal 18 September Prapti mohon pamit dulu untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu semua pasti bisa sampai ke Baitullah. Kita bisa reuni bareng di Baitullah. Untuk grup Nyoto semua, semangat. Pasti kita bisa sampai Baitullah. Ulangi lagi, nomor HP-nya Bu Prapti berapa kalau mau gabung di grup Nyoto? 089 66 99 33 771. Ulangi lagi sekali lagi. 089
6699337771. Ibu bapak semua yang mau masuk grup Nyoto segera masuk. Nanti kalau saya sudah di Baitullah pasti ke pending ya. Jadi yang ingin masuk ke grup Nyoto mulai malam ini segera daftarkan ya. Dengan uang pendaftaran 100, juga transfernya ke Pak Haji Dwi Susanto dengan sedekah 50.000. Jadi pertama transfer 150.000. Kalau ibu bapak semua mau 1 minggu, berarti ibu transfernya 450. Jika ibu bapak semua mau 1 bulan, berarti transfernya 1.600.000 ya. Semuanya bisa diatur asalkan bapak ibu dengan catatan seperti saya ucapkan tadi. Hubungi Prapti langsung ngomong, Bu, saya sanggup sedekah 50.000 per hari dan bayar pendaftaran untuk 1 bulan. Langsung Bu, di ACC. Langsung bukti transferan ibu saya kirim ke Pak Haji. Ya, jadi ibu bapak semua jangan dipikir dalam arti kita berbuat. Pasti Allah kabulkan semua hajat kita. Ya ibu bapak semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau diobrolin? Alhamdulillah Haji. Yakin ya? Diajak ngobrol ya? Minggu ini pastilah. Boleh, pokoknya diajak ngobrol. Ibu diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ngomongnya pelan-pelan. Manjur, pasti manjur. Bapak juga gitu ya? Praktek.